Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu reminiscere, yang berarti ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, didasarkan pada Mazmur 25 ayat 6, 13 Maret 2022. Terambil dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dan epistel dari kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Diikat oleh topik atau tema berserah kepada rencana Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Marguru tu lomo ni roha ni debata. Saya baca untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Kejadian pasal 15 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 21 adalah perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya, dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu reminiscere 13 Maret 2022 yang berbicara tentang perjuangan iman Abraham menjalani berbagai tantangan hidup hingga dikaruniai Tuhan anak. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, berserahlah kepada rencana Tuhan. Marguru tu lomo ni roha ni debata. Saudara, ketika Tuhan memanggil Abraham, dulu masih bernama Abram, untuk pertama sekali dari tanah kelahirannya pergi ke tanah yang akan ditunjukkan Tuhan sebagaimana pada Kejadian 12 ayat 1. Abraham yang mulanya bernama Abram langsung meresponi panggilan itu, meski Tuhan sendiri masih belum menyebutkan dengan jelas alamat, tujuan, dan negeri yang akan ditempati oleh Abraham.
Selain itu, Tuhan juga menjanjikan Abraham akan menjadi suatu bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 2. Padahal saat itu Abraham dan istrinya masih belum memiliki anak, walaupun usia Abraham saat itu sudah mencapai 75 tahun. Kejadian 12 ayat 4. Dalam perjalanan hidupnya menyangkut panggilan Tuhan, ternyata Tuhan tidak langsung memberi tanah yang dijanjikannya itu kepada Abraham. Pada pasal 12 ayat 10-20, Abraham juga harus mengungsi ke Mesir karena kelaparan yang melanda tanah itu. Dan di Mesirlah Abraham berjanji kepada istrinya Sarai, menyebutnya adiknya, agar keluarganya diperlakukan mereka dengan baik. Dari Mesir, Abram dan istrinya berpindah tempat ke tanah Negeb, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Kondisi Abraham saat itu sangat-sangat kaya, memiliki banyak ternak-ternak, demikian juga banyak emas dan perak. Tetapi oleh sengketa para gembala-gembala antara Abraham dan Lot, maka keduanya Abraham berpisah dengan Lot. Lot memilih negeri yang subur di lembah Yordan, daerah Sodom dan Gomora, sebagai tempat pemukimannya. Sedangkan Abraham tinggal di tanah Kanaan dan mendirikan kemah-kemahnya di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, sebagaimana pasal 13 ayat 18. Pada suatu ketika di daerah yang dihuni oleh Lot, terjadi gejolak politik. Beberapa raja yang takluk di bawah kekuasaan Kedorlaomer selama 12 tahun bermufakatlah untuk mengadakan pemberontakan. Pasal 14 ayat 2. Peperangan terjadi di mana-mana. Raja Sodom dan Gomora kalah perang. Karena itu seluruh rakyatnya ditawan, termasuk Lot pun ditawan, dan hartanya juga dirampas. Saudara, saat Abraham mendengar kabar buruk tentang Lot ini, ia pun mengangkat senjata untuk membebaskan keponakannya Lot beserta keluarganya, dan juga untuk membebaskan harta bendanya. Meski Lot pernah berselisih dengan Abraham soal lahan untuk makanan ternak, namun Abraham tetap peduli akan nasib Lot dan keluarganya. Untuk menyelamatkan Lot, Abram mengerahkan segala daya yang dimilikinya. Abraham menyiapkan 318 pasukan berlatih yang siap tempur. Pasukan ini adalah orang-orang yang lahir dan menjadi dewasa di rumah Abraham. Oleh kuasa Allah, Abraham ternyata mampu mengalahkan kekuatan besar Kedorlaomer dan para sekutunya, sebagaimana pasal 14 ayat 14-17a. Pada pasal 15 ayat Nats khotbah kita ini digambarkan betapa Abraham dalam kondisi takut. Apa yang menimbulkan rasa takut ini dalam kehidupan Abraham? Ketakutan Abraham dapat kita lihat dalam khotbah ini. Abraham takut akan masa depannya. Karena hingga saat itu, setelah berumur 85 tahun, Abraham belum juga memiliki anak atau keturunan. Sehingga dia sangat-sangat merisaukan masa depan keluarganya. Semua rasa galau, rasa cemas, dan takut yang berkecamuk yang dialami oleh Abraham ini dipantau oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan dengan segera campur tangan dengan memberi kekuatan, memberi penguatan kepada Abraham. Ada beberapa pokok-pokok penguatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dalam khotbah kita ini. Pertama, Tuhan mengatakan, jangan takut. Saudara, ketakutan merupakan penindas utama dalam diri manusia. Itu sebabnya Tuhan memberi sekarang peneguhan hati buat Abraham agar terhindar dari rasa takut ini. Kedua, Allah memastikan bahwa Allah itu adalah perisai kita.
Saudara, perisai berguna untuk melindungi seseorang dari segala macam hal yang tidak baik, termasuk dari si jahat. Itu kita temukan Mazmur 3 ayat 4. Ketika Allah menjadi perisai kita, maka kita akan mengalami keselamatan. Semua kehidupan kita senantiasa ada dalam perlindungan dan penyertaan kuasa Allah. Ketiga, bagaimana Allah memberikan penguatan kepada Abraham? Allah berjanji memberikan upah yang besar. Saudara, upah yang besar inilah yang membuat Abraham sangat tertolong di saat menghadapi kecamuk rasa takutnya selama ini. Saudara, selain ketiga-tiga poin penting tadi yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Allah juga selanjutnya menegaskan kepada Abraham ayat 4 bahwa anak kandung Abraham juga akan menjadi pewaris Abraham. Bukan Eliezer, hamba Abraham itu bukan. Bahkan Tuhan pun menjanjikan juga bahwa keturunannya akan banyak jumlahnya. Makanya Tuhan mengajak Abraham keluar, lihat bintang-bintang. Sejumlah bintang-bintang di atas itu. Itulah keturunan Abraham dijanjikan oleh Tuhan. Padahal waktu itu apa yang dijanjikan Tuhan sebelumnya, yaitu tanah dan anak, belum terlaksana. Tetapi Abraham tetap percaya terhadap janji Tuhan yang baru diberikan Tuhan ini, yaitu keturunan yang banyak. Dan pada ayat 6 khotbah kita, Abraham sungguh-sungguh percaya sepenuhnya akan janji Allah itu. Dan kepercayaan Abraham inilah yang kemudian diperhitungkan oleh Allah menjadi kebenaran Abraham. Saudara, dan pada pasal 17 mulai dari ayat 1, setelah Abraham berumur 99 tahun, Allah memperbaharui perjanjiannya dengan Abraham lewat perubahan nama Abraham dari nama Abram menjadi Abraham. Sekaligus juga melakukan sunat kepada setiap laki-laki dan termasuk mulai dari Abraham. Demikian juga Sarai istrinya berubah nama menjadi Sarah. Dan pada pasal 21 selanjutnya, ketika Abraham berumur 100 tahun dan istrinya sudah mati haid, ternyata mengandung dan melahirkan anak diberi nama Ishak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu Reminiscere 13 Maret 2022 yang berbicara tentang perjuangan iman Abraham menjalani berbagai-bagai tantangan hidup hingga dikaruniai Tuhan anak. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, berserah kepada rencana Tuhan. Marguru turlomoni rohani debata. Apa pengajaran dari khotbah ini bagi kita semuanya, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, jangan izinkan dirimu dikuasai oleh rasa takut. Saudara, rasa takut, cemas, galau, atau khawatir yang dialami oleh Abraham ini juga dialami oleh semua manusia di muka bumi ini. Mulai manusia itu lahir dari kandungan ibunya, rasa takut itu sudah memasuki hidupnya. Itu sebabnya setiap anak yang baru lahir, dia lahir dengan menangis. Di saat meminta ASI daripada ibunya juga harus menangis. Setelah berumur, masa kanak-kanak, lanjut dengan remaja hingga masa muda, yakni dalam usia pertumbuhan dan masa-masa sekolah, semua anak-anak dan pemuda ini juga sering dilanda oleh rasa takut. Takut menjalani saat-saat ujian misalnya, takut apabila tidak naik kelas, takut tidak masuk sekolah negeri, sekolah favorit, dan setelah tamat dari SMA atau perguruan tinggi, rasa takut muncul lagi, memikirkan banyak hal. Kalau tidak dapat lowongan kerja, atau mungkin juga harus menganggur, tidak dapat jodoh, dan sebagainya. Dari pihak orang tua, juga banyak yang khawatir terhadap anak-anaknya. Jangan-jangan anak-anak ini nantinya terpengaruh pergaulan bebas, mulailah merokok, terlibatlah dengan sabu-sabu atau narkoba, pacaran dengan orang-orang yang tidak seiman, dan lain-lain. Rasa takut itu melanda seluruh kehidupan manusia. Setelah berkeluarga, banyak yang takut tidak punya anak, tidak memiliki mata pencaharian, masih miskin. Pada saat sudah kaya juga,
muncul rasa takut, rasa galau, rasa cemas. Takut hartanya dirampok di tengah jalan, ditipu, atau rumahnya dibobol maling, atau kesehatan juga menurun, takut mati dan sebagainya. Apalagi di tengah-tengah pandemik seperti yang kita alami sekarang, sudah menjalani tahun ketiga saat ini. Semua kita dihantui oleh rasa takut. Apalagi dengan varian Omikron yang sangat-sangat mudah menulari kepada setiap keluarga, setiap orang. Sangat-sangat mudah. Saudara, inilah fakta yang kita hadapi dalam hidup ini. Apa? Penuh rasa takut. Kita dilanda rasa cemas, khawatir, rasa galau, terus memburu kehidupan kita. Ternyata bukan hanya kita yang mengalami seperti itu, toh Abraham juga dalam khotbah ini. Meskipun Abraham itu memiliki gelar tokoh orang percaya, bahkan kita sebut Oppunina Persea, nenek moyang orang percaya, tetapi dia juga mengalami rasa takut seperti kita. Saudara, merasa cemas itu sebenarnya merupakan hal yang normal. Merupakan hal yang normal. Namun, rasa cemas yang sering muncul atau berlebihan bisa terjadi, itu pertanda adanya gangguan pikiran, perasaan, gangguan terhadap emosional, dan bahkan akan bisa berakibat fatal kepada iman, kepercayaan kerohanian kita semuanya. Orang yang tidak bisa menenteramkan pikirannya dari rasa cemas, dari rasa galau dan takut itu akan terganggu kualitas hidupnya secara fisik. Rasa takut akan membuat kita panik, sehingga menghilangkan semangat kerja. Jantung bisa berdebar-debar, dada mengalami tekanan sesak, tidak berdaya melakukan tugas-tugas sehari-hari, dan menurun dalam segala hal. Secara rohani, rasa takut itu juga akan membuat iman kita rusak. Tidak akan ada lagi pengharapan. Bagi mereka yang mengalami rasa takut seperti ini, agama tidak ada artinya. Peranan Tuhan sama sekali akan hilang dari kehidupannya. Saudara, topik minggu reminiscere ini akan membantu kita untuk keluar dari jeratan rasa takut itu. Mari kita melakukan suruhan, dan seruan topik ini berserah kepada rencana Tuhan. Marguru tulomoni rohani debata mahita sepanjang hidup kita, Bapak Ibu. Itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua, jangan menempuh cara-cara duniawi saat dihantui oleh rasa takut. Saudara, pada ayat 2, rasa takut dan khawatir Abraham, itulah yang mendorong dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Pada ayat 2 dia katakan, "Ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau akan berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Saudara, Abraham berpikir-fikir, wah, aku sudah 85 tahun, sudah menunggu lama janji Tuhan. 11 tahun sejak terpanggil oleh Tuhan di usia 75 tahun, pasal 12 ayat 4. Tetapi sampai sekarang belum terrealisir. Meski pada pasal 15 ayat 6 khotbah kita ini, Abraham dituliskan percaya kepada Tuhan. Namun selanjutnya, pada pasal 16, Abraham dan Sarai tidak sabar, Bapak Ibu. Mereka menempuh jalannya sendiri, caranya sendiri, metodenya yang dianggap lebih baik. Dia tempuh jalan pintas agar secepatnya memperoleh anak. Apa cara mereka? Sarai istrinya membujuk pembantunya, budaknya Hagar, dan memberinya kepada Abraham, serta melahirkan Ismail. Saudara, inilah akibatnya. Kalau rasa takut, kekhawatiran, dan kepanikan melanda dan menguasai diri seseorang, segala cara akan ditempuhnya asal isi hatinya ini terpenuhi. Dia akan kawin lagi dan memberi istri orang lain, termasuk hambanya, pembantunya, hatobannya, budaknya, asal dia mendapat cita-citanya. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Saudara, pengalaman Abraham ini memberi kita kesadaran bahwa
rasa takut, kekhawatiran, rasa galau dan kepanikan hidup itu menggiring manusia, siapa saja, termasuk orang yang rajin beragama, untuk menempuh cara-cara yang bisa menghilangkan pertimbangan-pertimbangan logika, pertimbangan iman, kepercayaan, dan pengharapan kita hilang. Pengalaman Abraham ini harus membuat kita sadar bahwa jika janji-janji Tuhan yang kita sudah terima lewat suara Tuhan yang kita dengar secara rohani, secara iman, belum terpenuhi, maka jangan paksakan kehendakmu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jangan pernah gadaikan imanmu kepada yang lain-lain asal maksudmu tercapai. Jangan pernah tempuh cara-cara dan mengikuti bisikan-bisikan iblis, setan, godaan-godaan dukun-dukun, paranormal, mengikuti anjuran atau nasihat-nasihat roh-roh yang katanya lah itu dari roh Opu Parsadaan, dari Dewa Tamuda Jadi Nabulun, dari rohnya Nyai Loro Kidul, rohnya penghuni-penghuni Gunung Kawi, dan lain-lain. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khotbah ini mengajak kita, lepaskan rasa takutmu, hilangkan kepanikanmu, percayai Tuhan yang sudah berjanji kepada kita lewat iman, kita akan menolong kita melewati semua rasa galau, rasa takut itu, Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga dari khotbah kita ini, tunggu rencana dan realisasi janji Tuhan yang terbaik. Saudara, pada ayat 1 khotbah kita ini, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Janganlah takut, Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara, janji Tuhan ini sangat kuat. Tetapi ternyata Abraham mengabaikannya dengan mengambil Hagar budaknya menjadi istri keduanya dan melahirkan Ismail. Saudara, apakah janji Allah ini hanya tinggal janji tanpa ditindaklanjuti oleh Tuhan? Oh tidak. Pada pasal 17, sebagaimana kita sebutkan tadi, setelah Abraham berumur 99 tahun, Tuhan memperbaharui perjanjiannya dengan Abraham dengan merubah namanya dari Abram menjadi Abraham dan dari Sarai menjadi Sarah. Pada pasal 21 selanjutnya, setelah Abraham berumur 100 tahun, lahirlah Ishak. Meski kondisi Sarah sudah mati haid. Kalau disebut mati haid, yakni kondisi fisik seorang wanita yang tidak memungkinkan lagi sebenarnya untuk melahirkan. Saudara, kita lihat bahwa Tuhan menjanjikan keturunan pada usia 75 tahun Abraham. Tetapi terrealisir pada umur 100 tahun. Ya, butuh kesabaran waktu menunggu 25 tahun. Saudara, iman itu butuh kesabaran ya. Iman itu memerlukan ketekunan kita. Jangan langsung mencari jalan pintas sekali lagi. Jalan duniawi, jalan pikiran manusiawi kita, apalagi yang bertentangan dengan jalan pikiran kehendak Tuhan. Khotbah ini mengajar kita saat ini. Ikutilah jalan Tuhan. Praktekkanlah seruan topik Minggu Reminiscere ini. Berserah kepada rencana Tuhan. Marguru tulomoni rohani debata. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kalau anak-anakmu, putrimu, menantumu, parumainmu masih belum dikaruniai Tuhan anak-anak yang menjadi cucumu, pahopumu, pinoparmu, sabarlah kita. Sabar mahuamang, sabar mahuinang. Jangan terus kamu suruh anakmu menceraikan parumainmu. Jangan terus suruh putrimu cerai dari helamu. Atenang, ateamang. Jangan terus berusaha kamu mencari akana malo, akana pistar. Lau manodung-nodungi katanya, martabas-tabas. Untuk mencari sebab kenapa putrimu, parumainmu belum juga punya anak. Jangan terus suruh anakmu, putrimu, parumenmu pergi ke kampung untuk marsuap lah, cuci muka di kuburan Opuk Parsadaan lah. Jangan bilang agar mereka licik seperti ular dan bijak seperti merpati. Iko merbisuk songo duluk meroh songo darapati, lalu mencari dukun. Tunggulah planningnya Tuhan. Abraham menunggu 25 tahun. Percayai bahwa
Tuhan Allah selalu membuat mujizat. Sarah yang menurut ukuran manusiawi tadi sudah mati haid, tidak mungkin lagi hamil lagi, tetapi Tuhan jamah bisa melahirkan Ishak. Kita harus percaya bahwa iman melebihi logika pikiran manusia. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari harapan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Maka milikilah iman seperti ini, Bapak Ibu. Iman inilah yang berproses di dalam diri kita sehingga melahirkan kesabaran dan pengharapan. Janji Tuhan itu pasti tidak akan pernah diingkari oleh Tuhan. Meskipun jawaban dari kasih dan kesetiaan Allah itu tidak selalu langsung kita dapat seperti membalikkan telapak tangan, Bapak Ibu. Maka disinilah kita diuji, dimurnikan, dan dikuatkan oleh Tuhan menjalani masa-masa sukar, masa penungguan kita yang mungkin akan memakan waktu lama. Sekali lagi, ingatlah firman yang mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya percayai seruan topik minggu ini. Berserah kepada rencana Tuhan. Marguru tulomoni rohani dia bata lah kita semuanya. Amin Bapak Ibu, amin. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu reminiscere 13 Maret 2022 dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini. Agar kita sungguh-sungguh mau berserah kepada rencana Tuhan. Marguru tulomuni rohani dia bata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu baik di gereja atau di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapak, dan berkatilah setiap pendengar khotbah ini. Izinkanlah khotbah ini menjadi berkat buat setiap pendengar khotbah ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Amin.